لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أوه 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 كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا لا 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mak-mak pencinta sirah semua dimanapun berada? Alhamdulillah masih dalam rangkaian umrah bersama ISI. Kali ini kita masih dibimbing oleh Ustadz Asep Sobari. Saat ini kita berada di kebun kurma di daerah Kuba. Ya, kebun kurma di sini, lihat gini kurang lebih begini suasananya ya, kebun kurma saat ini. Baiklah, sekarang untuk memanfaatkan waktu kita juga ngobrol-ngobrol sedikit ya Ustadz ya tentang kebun kurma. Apa nih yang mau kita tanya nih sama Ustadz? Dari kemarin kan kita sering menyebut-nyebut Abu Tolhah ya, wakafnya Abu Tolhah itu kebun kurma. Ini Ustadz kita kaitkan dengan tema besar umroh kita. Tema besar umroh kita kan tazkiyah wa tarqiyah ya gitu. Bagaimana sepulang umroh ini kita mengajak para pecinta sirah Indonesia ya, bahwa sesudah sepulang umroh ini kita harus yang Ustadz tekankan kepada kita kan, kita harus reorientasi ya. Mau ngapain gitu sesudah umroh ini tidak boleh sama aja sebelum umroh dan sesudah umroh. Nah karena kita sedang berada di kebun kurma, ini ngomong-ngomong tentang wakaf kebun kurmanya Abu Tolhah, dikaitkan dengan tarqiyah. Tazkiyah dari kemarin kita sudah tazkiyah kita di Masjid Nabawi gitu ya. Ini tema tarqiyahnya kayaknya belum tersentuh Ustadz. Kita mulai dari wakafnya Abu Tolhah itu gimana Ustadz? Pasti teman-teman pengen dengar semuanya ya. Gitu. Silakan Ustadz. Ya, bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'ba'd. Kebun kurma Abu Tolhah yang diwakafkan Abu Tolhah itu sebenarnya terkait erat dengan bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan panggilan ilahi. Karena dimulai dari turunnya ayat Al-Quran. Yang Abu Tolhah sebenarnya tidak hadir ketika ayat itu diturunkan dan dibacakan oleh Rasulullah SAW. Yaitu ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi bayangkan begini. Kita kan membaca ayat Al-Quran. Ya, itu bedanya memang dengan sahabat yang mengalami masa turunnya Al-Quran. Baik langsung ataupun kemudian diberitahu oleh sahabat yang mendengar langsung. Tapi yang penting adalah kemudian bagaimana seorang mukmin, seorang muslim itu berinteraksi dengan ayat Al-Quran, dengan pesan Allah. Nah ini yang menarik dari kisah Abu Tolhah ini. Gitu. Jadi turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita harus tahu artinya dulu supaya tahu bobot dari pesan Allah dalam ayat ini. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang melimpah. Ingat, kebaikan yang melimpah itu artinya bukan sekedar kebaikan biasa. Kebaikan melimpah. Al-birru itu kebaikan yang melimpah. Karena dari akar kata yang sama dengan al-barru. Al-barru itu daratan. Daratan itu kan luas. Jadi kebaikan itu kan banyak. Banyak dan juga bobotnya atau levelnya juga berbeda-beda. Nah ini adalah kebaikan yang melimpah, berarti kebaikan tingkat tinggi. Bukan kebaikan biasa. Gitu loh.
Artinya kebaikan biasa bisa kamu lakukan dengan ya kebaikan apapun. Bahkan untuk sekedar senyum-senyum gitu ya. Senyum-senyum dalam arti positif ya. Jangan asal senyum. Itu udah sedekah loh, itu kebaikan itu. Kalau ini bukan kebaikan biasa ini, kebaikan luar biasa, albir. Kebaikan. Makanya kebaikan ke orang tua itu apa namanya? Birrul walidain. Karena bukan kebaikan biasa. Kalau ke orang tua baiknya biasa-biasa, belum birrul walidain. Karena birrul walidain itu artinya kebaikan luar biasa. Nah, menarik nih. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang melimpah, kebaikan yang luar biasa, sampai kamu sanggup menyumbangkan, menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Ini menarik. Tidak semua yang kita miliki itu kita cintai dalam arti yang sama kan? Saya yakinlah. Tanah yang di Senayan dengan di Jonggol lebih dicintai yang mana? Nah, itulah intinya sederhananya. Kan di Jonggol 2 hektar, di Senayan cuma 6.000 meter gitu. Kira-kira begitu ya. Nah ini kan pasti beda gitu ya. Nah Allah mengatakan engkau tidak akan menerima kebaikan yang melimpah tingkat tinggi sampai sanggup menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Bukan sekedar yang kamu miliki. Ingat di sini, berarti sudah di atas level biasa, tapi juga Allah tidak meminta yang paling kamu cintai. Repot. Repot, saya nggak kebayang ibu-ibu kalau masuk rumah, kemudian ingat, di rumah ini yang paling saya cintai apa? Saya akan berikan kepada Allah. Oh, suami nanti. Repot. Ya enggak begitu penafsirannya. Intinya, ini di atas standar biasa, tapi juga Allah tidak menuntut yang paling tinggi. Yang paling tinggi, enggak. Nah, lihat nih, interaksi seorang beriman dengan getaran imannya ketika mendengarnya nggak langsung loh. Abu Talha nggak ada gitu. Dengar dari sahabat yang lain bahwa sudah turun ayat ini. Begitu dia dengar, begitukah? Dia langsung bergegas menghadap Rasulullah. Tuh lihat. Karena dia paham dengan maksud ayat ini, pesan Allah meminta kepada kita untuk bisa sampai di level ini dengan cara ini baik. Dia datang kepada Rasulullah berkata, ya Rasulullah, inna afdala mali. Dalam satu riwayat. Dalam riwayat inna ahabba mali. Di antara semua kekayaanku, berarti dia banyak yang dia punya. Di antara semua kekayaanku, yang terbaik. Allah nggak minta yang terbaik, Pak. Ahabba, yang paling aku cintai. Allah tidak minta yang paling dicintai, tapi yang kamu cintai. Gitu ya. Buka lemari di antara sekian pakaian, mana yang ibu cintai? Itu yang ibu berikan. Itulah. Berat ya? Kira-kira begitu. Kan biasanya yang tidak terpakai, kan gitu. Beda yang dicintai dan tidak terpakai. Gak usah. Jadi inna afdala mali, yang paling aku cintai, yang paling baik. Al-bi'ruha, al-bayruha itu banyak lafaznya, pengucapannya gitu ya. Intinya kebun yang disebut dengan bi'ruha. Itu di mana letaknya? Wah, sekarang premium sekali. Di bagian belakang Masjid Nabawi. Masjid Nabawi waktu perluasan itu, kalau kita punya bayangan, itu ada yang sampai 1 meternya di kisaran ribuan dolar. 1 meternya itu. Nilainya berapa kalau sekarang? Nggak tahu lah, nggak kebayang. Yang jelas itu tidak ternilai sekarang. Tapi itu kebun. Di antara kebun terbaik di Madinah, Rasulullah SAW sangat menyukai kebun Abu Talha. Suka minum airnya karena airnya jernih, airnya enak gitu loh. Rasulullah pun suka beristirahat di situ. Gitu. Itulah yang kemudian disedekahkan atau diinfakkan dalam arti diwakafkan oleh Abu Talha. Aku serahkan kepadamu ya Rasulullah untuk engkau terserah mau diapakan. Kan gitu. Artinya dilepas kepemilikan dan kemudian diserahkan. Intinya wakaf lah. Intinya wakaf. Jadi wakaf ini bisa dibayangkan. Wakaf yang bertahan sampai hari ini dan itu wakaf statusnya 1400 tahun. Dimulai dari bagaimana seorang mukmin berinteraksi dengan pesan Al-Quran. Ini yang harus kita bangun. Kita tidak boleh lagi membaca Al-Quran itu, ya oke lah, ada bacaan yang memang mau tidak mau kita kejar jumlah, volume, seberapa banyak kita baca. Tapi berhentilah di titik-titik tertentu. Apa sih pesan Allah kepada kita? Apalagi kalau di situ ada permintaan, ada panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu manggil loh, Allah manggil. Dalam surah Al-Anfal nanti kita akan ketemu insya Allah. Gitu. Sambutlah panggilan Allah itu. Rasul itu.
Idza da'akum lima yuhyikum, karena ketika Allah dan Rasulnya memanggil, itu justru akan memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik bagimu. Masa kita tidak mau, masa kita tidak sambut? Abu Talha itu asal mendengar ayat itu turun dan maknanya Allah memberikan ruang nih bahwa engkau bisa mencapai tingkat kebaikan yang tidak biasa-biasa. Dan memang itu membutuhkan satu level dari pengorbanan. Bahwa yang dikorbankan itu yang dicintai, bukan yang biasa. Tapi Masya Allah, Abu Talha langsung, yang terbaik ya Rasulullah. Yang terbaik ya Rasulullah. Di antara semua hartaku ini yang terbaik. Dan itu yang kuberikan. Karena Allah memintaku dalam arti memanggilku melalui pesan ayat ini. Ini, sentuhan ini harus kita bangun. Jangan main asal lewat, ngalir begitu saja. Gitu. Karena sesungguhnya ketika kita memperhatikan setiap pesan dalam ayat-ayat Al-Quran itu, apalagi terkait dengan permintaan dari Allah, arahan dari Allah dan kita lakukan, itu ada arti kehidupan yang sesungguhnya bagi kita. Lima yuhyikum. Kehidupan apa sih yang lebih baik bagi kita daripada kehidupan abadi, yang itu semuanya adalah kenikmatan yang tidak akan berkurang, tidak akan pernah lekang, tidak akan pernah habis. Bukankah yang kita lakukan hari ini dengan bersusah payah, bekerja, berbuat, karena kita ingin jaminan masa depan yang lebih enak, masa tua yang lebih nyaman? Ingat, ada masa abadi yang apabila kita siapkan hari ini, kita akan berada dalam kenikmatan yang abadi pula. Kenikmatan yang tidak akan pernah berkurang dan akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu. Inilah yang dipahami Abu Talha dan itu lakukan oleh Abu Talha. Melalui kebunnya yang sampai hari ini kita pijak gitu kebunnya itu, dan luar biasa keberkahan yang tidak pernah berhenti mengalir kepada seorang Abu Talha setelah 1400 tahun lebih. Wallahu taala alam, demikian barangkali yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Untuk semuanya, salam untuk semua pecinta Sirah Nabawiyah bersama Indonesia Sirah Institute ISI yang hari ini berada di Kuba, di tempat pertama Rasulullah menginjakkan kaki di bumi Madinah dari perjalanan hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Begitulah betapa kita di bawah rindangnya pohon kurma mendapat tausiah yang luar biasa dari Ustadz. Semoga kita bisa meresapi apa yang barusan Ustadz sampaikan. Ikuti terus teman-teman pencinta sirah perjalanan sirah kita kali ini. Semoga bersama-sama kita bisa mendapat inspirasi, mendapat motivasi dari para sahabat. Khususnya di sini yang sedang dibicarakan Ustadz tadi adalah Abu Talha. Semoga kita ridho, semoga kita mampu untuk melihat harta apa yang paling kita cintai, dan sanggupkah kita menginfakkannya, mewakafkannya seperti yang telah dilakukan para sahabat pada saat itu. Ya Allah. Semoga semua kita dilembutkan hatinya. Luar biasa perjalanan kita kali ini Ustadz. Belajar sirah di tempatnya, di kebun kurma. Luar biasa sekali. Nantikan, pastikan para pecinta sirah ISI semua mengikuti perjalanan kita selanjutnya setelah kali ini. Sekian dulu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.